melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Igan Ramadan dengan NIM 24172023 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya akan menyampaikan materi podcast and game yang berjudul Jalan Panjang dan Sunyi Saintis oleh Gita Wirjawan. Pendahuluan, podcast and game yang dipandu oleh Gita Wirjawan sering menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif yang berbicara tentang berbagai topik penting, termasuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan masa depan bangsa. Dalam episode berjudul Jalan Panjang dan Sunyi Saintis, Gita Wirjawan berdiskusi dengan 3 ilmuwan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Mereka berbagai pandangan mengenai tentang dunia sains, kebijakan pendidikan, dan peran diplomasi sains dalam kemajuan Indonesia. 3 ilmuwan yang hadir dalam diskusi ini adalah Sastia Prama Putri, Associate Professor di Osaka University, Jepang, yang fokus pada bioteknologi dan metabolomi. 2. Haryadi Gunawi, Associate Profesor Ilmu Komputer di University of Chicago, Amerika Serikat, yang meneliti tentang keadaan sistem komputer. Yang ketiga, Bagus Muljadi, Associate Professor di University of Nottingham, Inggris, yang meneliti tentang rekayasa energi dan teknologi berkelanjutan. Arahan dalam sains dan teknologi. Ketiga ilmuwan menyoroti bahwa Indonesia harus memiliki visi yang jelas dalam pengembangan sains dan teknologi. Beberapa poin utama yang mereka bahas: kurangnya investasi dalam riset dan pengembangan R&D dibandingkan negara maju. Indonesia masih jauh tertinggal dalam pendanaan riset. Banyak ilmuwan Indonesia yang harus mencari pendanaan dari luar negeri untuk mengembangkan penelitian mereka. Minimnya jembatan antara akademisi dan industri. Di banyak negara maju, riset akademik didukung oleh industri dan pemerintah, sehingga hasil dapat langsung diterapkan. Di Indonesia masih ada jurang besar antara akademisi dan industri dan menyebabkan inovasi sulit berkembang. Pentingnya kolaborasi internasional. Para ilmuwan menekankan bahwa Indonesia harus lebih aktif dan menjalin kerjasama dengan ilmuwan di luar negeri agar bisa mendapatkan akses ke teknologi dan pengetahuan terbaru. 2. Tentang dalam investasi pendidikan.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam podcast ini adalah bagaimana masyarakat Indonesia memandang pendidikan. Pendidikan sebagai jalan untuk mendapatkan pekerjaan. Pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Banyak orang masih melihat pendidikan hanya sebagai sarana untuk mendapatkan pekerjaan, bukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup dan daya saing bangsa. Peran universitas dalam melahirkan ilmuwan dan inovator. Perguruan tinggi di Indonesia masih lebih banyak berfokus pada pengejaran dibanding penelitian. Perlu ada perubahan paradigma agar universitas tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga menghasilkan inovasi dan teknologi yang bisa digunakan untuk kemajuan bangsa. Kurangnya daya tarik karir sebagai ilmuwan di Indonesia. Banyak ilmuwan di Indonesia memiliki karir di luar negeri karena kurangnya dukungan riset dan penghargaan tetap profesi ilmuwan di dalam negeri. 3. Diplomasi sains Indonesia di kancah global. Salah satu konsep menarik dalam diskusi ini adalah pentingnya diplomasi sains. Apa itu diplomasi sains? Diplomasi sains adalah pengguna sains sebagai alat untuk membangun hubungan internasional dan kebijakan global. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris sudah menggunakan pendekatan ini untuk memperkuat pengaruh mereka di dunia. Peran ilmuwan sebagai diplomat sains. Ilmuwan yang bekerja di luar negeri bisa menjadi jembatan antara Indonesia dan negara lain dalam bidang sains dan teknologi. Mereka bisa membantu mempercepat transfer teknologi, memperluas jejaring ilmiah, dan membuka peluang kerjasama internasional. Strategi Indonesia dalam mengembangkan diplomasi sains: meningkatkan jumlah beasiswa untuk mahasiswa dan peneliti yang belajar di luar negeri, membangun pusat riset yang bisa menarik kolaborasi dari ilmuwan internasional, mempermudah regulasi bagi ilmuwan luar negeri untuk bekerja sama dengan institusi Indonesia. Yang keempat, harapan dan solusi untuk masa depan sains di Indonesia. Para narasumber dalam podcast ini menyampaikan beberapa rekomendasi agar Indonesia bisa lebih maju dalam bidang sains dan teknologi. 1. Meningkatkan pendanaan riset dan pengembangan. Pemerintah perlu mengalokasikan dana yang lebih besar untuk R&D agar ilmuwan bisa mengembangkan penelitian tanpa harus mencari dukungan dari luar negeri. Yang kedua, membangun ekosistem yang mendukung kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah. Negara-negara maju memiliki model di mana hasil penelitian akademisi dapat langsung diterapkan di industri. Indonesia perlu mengadopsi model ini agar riset bisa menghasilkan dampak nyata. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang lebih apresiatif terhadap ilmuwan. Salah satu alasan banyak ilmuwan Indonesia memiliki bekerja di luar negeri karena mereka merasa kurang
mereka merasa kurang dihargai di dalam negeri, memberikan insentif, dukungan, dan pengakuan kepada ilmuwan bisa membantu mengurangi brain drain. Yang keempat, mengintegrasikan ilmuwan pengetahuan dengan kebijakan publik. Sains seharusnya menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan di Indonesia, terutama dalam isu-isu strategis seperti energi, lingkungan, dan kesehatan. Podcast ini menyoroti perjalanan panjang dan penuh tantangan yang dihadapi oleh para ilmuwan Indonesia. Meski menghadapi berbagai hambatan, mereka tetap memiliki semangat untuk berkontribusi bagi bangsa. Dengan investasi yang lebih besar dalam riset, berbagai sistem pendidikan, dan pemanfaatan diplomasi sains, Indonesia bisa mengejar ketinggalan dan menjadi negara yang lebih maju di bidang ilmuwan, pengetahuan, dan teknologi. Jika di Indonesia ingin menjadi negara maju, maka investasi dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, dan inovasi harus menjadi prioritas utama dengan meningkatkan pendanaan riset, membangunkan kolaborasi internasional, dan menciptakan lingkungan yang mendukung ilmuwan. Indonesia dapat menjadi negara yang berdaya saing tinggi dalam sains dan teknologi. Namun agar mereka berkontribusi lebih besar bagi bangsa, diperlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, industri, dan masyarakat. Diskusi dalam podcast ini menunjukkan bahwa ilmuwan Indonesia memiliki potensi besar untuk berkontribusi, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti minimnya pendanaan di riset, kurangnya operasi terhadap ilmu pengetahuan, dan lemahnya kolaborasi antara akademis dan industri. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia perlu yang pertama meningkatkan investasi dalam riset dan inovasi, yang kedua membangun ekosistem yang mendukung kolaborasi ilmiah, yang ketiga memperkuat peran ilmuwan dalam diplomasi sains. Harapan yang pertama, Indonesia berbasis ilmu pengetahuan, menjadikan riset dan inovasi sebagai pilar utama pembangunan. Yang kedua, dukungan lebih besar untuk ilmuwan, meningkatkan apresiasi, pendanaan, dan fasilitas bagi para peneliti. Yang ketiga, kolaborasi yang lebih erat, membangun sinergi antara akademisi, industri, dan pemerintah. Yang keempat, kembalinya ilmuwan diaspora, memberikan peluang bagi ilmuwan Indonesia di luar negeri untuk berkontribusi di tanah air. Yang kelima, diplomasi sains yang kuat, memanfaatkan kerjasama internasional untuk mempercepat kemajuan teknologi di Indonesia. Selanjutnya, solusi yang pertama, meningkatkan investasi riset. Pemerintah dan swasta harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk R&D. Yang kedua, reformasi.
pendidikan dan riset universitas harus lebih fokus pada penelitian yang aplikatif. Yang ketiga, mempermudah regulasi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ilmuwan, memberikan insentif dan fasilitas yang lebih baik bagi para peneliti. Yang keempat, mempermudah regulasi kolaborasi global, membuka peluang kerja sama internasional bagi ilmuwan Indonesia. Yang kelima, edukasi dan kesadaran publik, meningkatkan pemahaman masyarakat agar pentingnya ilmuwan, pengetahuan, dan teknologi bagi kemajuan bangsa. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat membangun ekosistem riset yang lebih kuat dan menjadi negara yang maju dalam sains dan teknologi.